Tutup mata, semua lipat tangan, duduknya yang bagus dengan tenang, dan jangan ada yang lari sana lari sini. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Rohmu yang hidup, rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Angkat kedua tangan kita. Buka hati untuk jamahanmu, berserah di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahku. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu, di altarmu, di altarmu menyembahmu. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Lebih lagi tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini kami boleh merayakan Natal yang sederhana di tempat ini. Semuanya karena Tuhan. Kami serahkan hidup kami Natal ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu berkat-Mu, curahkanlah bagi kami sekarang ini. Firman-Mu biarlah mengurapi aku, menjamah hatiku, mengubahkan hidupku, menjadikan aku anak-anak yang takut akan Tuhan, yang siap menjadi berkat untuk semua orang lewat rencana Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Urapi aku dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, kami ikat kuasa kegelapan, roh-roh jahat yang tidak berasal dari Tuhan. Setiap roh-roh yang tidak mau mengikut, yang tidak mau melakukan firman Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami usir, kami tolak dari hatiku, dari pikiranku, dari hidupku, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Darah Yesus menyucikan tempat ini, darah Yesus melindungi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam. Yang bawa Alkitab siapa? Oke, ada kuis untuk yang bawa Alkitab. Siap-siap ya. Oke, kita buka Alkitab kita dalam Matius 1 ayat 19 sampai
24. Ayo yang bawa Alkitab kita sama-sama baca. Berdiri ya. 1. Sudah? Matius, buka Matius, langsung dapat Matius 1 ayat 19 sampai 24 dengan judul Kelahiran Yesus Kristus. Ayo kita bangkit berdiri yang bawa Alkitab. 1, 2, 3 bawa Alkitab berdiri. Sudah? Oke. Gabriel yang pertama berdiri ya. Terima kasih Gabriel. Sama-sama kita baca dari judulnya Kelahiran Yesus Kristus. 1, 2, 3. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Silakan duduk anak-anak Tuhan. Nah, tema firman Tuhan Natal pada sore hari ini, Yesus membawa pembebasan. Apa? Yesus membawa pembebasan. Apa temanya? Hanya Iren. Apa temanya? Oke, Yesus membawa pembebasan. Siapa yang mau bebas dari dosa? Angkat tangannya. Hanya beberapa. Siapa yang mau bebas dari dosa? Oke, tadi firman Tuhan katakan supaya hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Nah, kalian tahu nggak, kelahiran Yesus Kristus itu tidak mudah. Ya, pada waktu itu Tuhan memilih seorang pasangan, ya, yang sedang bertunangan. Namanya adalah Yusuf dan Maria, ya. Mereka ini bertunangan menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Tidak pernah berpegangan tangan, tidak pernah cium cipika, ya kan? Terus tidak pernah pegang-pegangan, tidak pernah apalagi duduk tidak sopan. Luar biasa. Tuhan Bapa di surga melihat di antara semua pasangan yang bertunangan atau yang berpacaran, Tuhan melihat pasangan ini adalah pasangan yang bertunangan ini adalah pasangan yang hidup kudus. Sekarang orang berpacaran bagaimana? Tidak senang kalau tidak pegangan tangan. Tidak senang kalau tidak duduk rapat-rapat. Apa? Tiap hari harus apa kata tadi kamu? Pecean. Pecean. Karena zaman handphone. Ya. Malam sampai apa? Jam 3. Nah, bapak-bapak sama mama nggak apa-apa. Iya dong. Bisa. Mama sama bapak bisa. Bisa pecean. Itu harus. Nanti curhatnya. Iya. Nanti curhatnya. Hey. Gak ada otayo di sini. Sekarang merayakan hari ulang tahun Tuhan Yesus. Nah, dari antara banyak orang yang bertunangan
surga bisa melihat ada seorang pasangan bandel tidak perempuan dapat dan hadiah. laki-laki. Walaupun dia berpacaran, walaupun dia bertunangan, dia tetap menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Mem, Itu bukan suatu yang apa namanya? mudah. Udah diangkat Apalagi kalau pasangan kita, cowok yang kita lihat Minum, adalah Mem. seorang yang ganteng, Minum, Mem. pasti banyak yang suka sama dia. Nah, wanitanya, ceweknya pasti akan agresif. Maunya dia harus melihat ke dia saja, ke dia saja, ke dia saja. Nah, tetapi Yusuf dan Maria menjaga kehidupannya di dalam Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Dia tidak mau seperti orang-orang yang berpacaran di sekitar mereka. Ya, bisa nggak orang yang bertunangan berpisah? Bisa, karena dia melihat yang itu lebih cantik, yang itu lebih cocok, yang itu lebih pas di hatinya. Bisa berubah. Apa kata dunia, sebelum janur kuning melengkung, itu bisa direbut pasangan itu. Tapi luar biasanya Yusuf dan Maria berkorban untuk hidup dalam kekudusan, takut akan Tuhan di dalam pergaulannya. Ya, yang luar biasanya, mereka sudah menjaga hidupnya di dalam kekudusan. Ternyata Maria hamil, mengandung. Wah, bagaimana ini? Yusuf curiga. Kamu kenapa bisa hamil? Kamu kenapa bisa mengandung? Aku tidak pernah menyentuh, aku tidak pernah memegang tanganmu. Tapi kenapa kamu bisa hamil? Yusuf marah besar. Karena dia sudah menjaga pertunangannya itu dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Dia marah besar. Berarti kamu selingkuh. Ya, Tuhan berfirman kepada Yusuf pada waktu dia tidur, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena dia tidak selingkuh. Dia tetap setia kepadamu. Tapi kenapa Tuhan? Dia hamil, dia mengandung. Dia mengandung dari Roh Kudus. Ada rencana Tuhan yang indah untuk dunia ini, untuk manusia. Ya, dia dengan perasaan yang benar-benar tidak mengerti harus mempertahankan tunangannya, yaitu Maria, untuk nanti sampai kepada pernikahan. Nah, bagaimana dengan Maria? Biasanya kalau seorang yang bertunangan dia ketahuan hamil, diejek atau dipuji-puji? Dipuji-puji? Diejek. Apa katanya? Adik. Dipermalukan, betul kata Natalia. Dipermalukan. Diapain lagi? Dicaci maki kata Gabriel. Diapain lagi? Dia dibunuh. Astaga, kejam. Sadis. Ya, mengerikan. Ada seorang wanita yang ketahuan hamil. Ini Lina atau Lani nih. Dari tadi campak sana campak sini. Ada apa? Sudah cukup. Jangan membalas. Itu berantem. Ya, bagus. Udah rusak. Ya, Maria mengalami sesuatu yang menyakitkan karena dia ketahuan hamil. Orang hamil itu biasanya perutnya bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, bertambah besar, dan tidak bisa disembunyikan. Hukum pada zaman itu, kalau dia hamil di luar nikah, dia harus dilempari dengan batu, dia harus dicambuk, ya kan? Dia harus diusir dari tempat itu. Ya, dia harus diusir dari tempat itu. Nah, dia juga mengalami ancaman. Dia akan diceraikan oleh siapa? Tunangannya namanya
Yusuf. Ya, luar biasa. Mereka mau taat kepada Tuhan. Mereka mau dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan seorang juru selamat yang luar biasa. Ternyata untuk lahir seorang juru selamat membutuhkan orang-orang yang taat dan setia. Walaupun gak masuk akal, walaupun gak bisa dimengerti, walaupun sulit, tapi orang itu harus mau dipakai Tuhan supaya lahir juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa. Dia harus bisa bertahan di dalam setiap kesakitan atau penderitaan atau kesulitan yang dialami oleh pribadinya. Luar biasa. Maria tidak menggugurkan kandungannya. Dia rela malu, dia rela diejek, dia rela dipermalukan, dia rela dicaci maki. Demi apa? Kandungannya yang adalah dari mana? Dari Roh Kudus. Ya, dia rela. Dan Yusuf juga rela dipermalukan, dikata-katai, difitnah dengan kata-kata yang tidak baik demi kelahiran seorang juru selamat yang akan membebaskan manusia dari dosa. Ternyata untuk kelahiran Yesus Kristus ada tantangan, ada penderitaan, ada pergumulan yang besar, ya, yang akan dialami oleh orang yang dipilih Tuhan. Nah, siapa tadi yang mau bebas dari dosa? Hah? Siapa yang mau bebas dari dosa? Tuhan, Bapa di surga melihat kita di sini semua. Melihat kita di sini semua. Apakah kita benar-benar mau dipakai, benar-benar mau dipilih untuk melaksanakan panggilan Tuhan itu? Untuk siap dipakai Tuhan membebaskan banyak jiwa-jiwa dari hal-hal pergaulan yang buruk. Dengan cara apa? Kita rela menderita, kita rela berkorban, kita rela berjuang, sama seperti Yusuf dan Maria. Tidak menjadi seperti dengan dunia, harus berani tampil beda. Seandainya Maria menggugurkan kandungannya dan seandainya Yusuf tidak taat kepada perintah Tuhan lewat mimpi, tidak akan lahir Yesus. Tidak akan lahir Yesus. Tidak akan ada Merry Christmas. Tidak akan ada baju baru. Tidak akan ada lagu seperti di Palungan. Tidak ada lagu kisah kasih Natal di hatiku. Gak ada. Pernah gak kita tahu kisahnya itu? Kita berkata, aku mau bebas dari dosa, aku mau bebas sembuh dari penyakit. Tapi kita hanya mau mujizat saja, kita hanya mau sembuh saja, tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Harus seperti Yusuf dan Maria. Ketika mereka taat, Yesus lahir. Ketika mereka mau dengar-dengaran, Yesus lahir. Mereka yang menentukan, Yusuf dan Maria yang menentukan, sehingga terjadilah pembebasan manusia dari dosa. Pernah nggak memikirkan itu? Kita hanya merayakan Natal, beli baju baru, beli sepatu baru, rebonding, ya kan, smoothing, beli perhiasan. Beli apalagi sepatu, beli apalagi tas. Anak-anak sudah ada tas. Pakai lipstick walaupun harus pakai masker. Beli pohon Natal, ya betul. Gak akan ada pohon Natal kalau Yesus tidak lahir. Pernah gak memikirkan itu? Nah, ternyata waktu Yesus lahir, yang paling berbahagia siapa kira-kira?
Waktu Yesus lahir, yang paling senang, yang paling sukacita siapa? Waktu itu, siapa? Ada yang tahu? Siapa yang paling bahagia ketika Yesus lahir? Ada? Siapa? Siapa? Aku. Siapa? Aku. Belum lahir waktu itu. Aku udah lahir. Belum lahir waktu Aku udah. itu. Aku udah. Waktu itu, waktu Yesus lahir, siapa yang paling berbahagia? Aku udah lahir. Aku. Ini kan Maria. Siapa? Maria, betul. Tapi bukan aku. Bukan aku. Tapi Maria ibu Yesus. Kenapa? Sudah selesai penderitaannya. Ya, dia melihat anak yang dalam kandungannya itu sudah lahir, yaitu dari siapa? Roh Kudus. Dan Yusuf sangat bersukacita. Tapi ada lagi penderitaannya sebelum Yesus lahir. Mereka harus mendaftarkan diri ke Bethlehem, disuruh oleh Kaisar Agustus di sana. Ternyata Yesusnya lahir di mana? Di kandang domba. Di mana tadi lagunya? Di Palungan. Ya, itu juga sangat menyedihkan. Kenapa Yesus harus memilih kandang domba? Kenapa Bapa di surga harus memilih Yesus harus diletakkan di palungan, di tempat domba-domba itu makan? Harus dipindahkan makanan domba-domba. Harusnya domba-domba itu makan di palungan, di tempat yang sudah disediakan. Tapi domba-domba juga berkorban loh. Domba-domba itu yang ada di tempat Yesus lahir itu berkorban. Mereka sujud mundur. Mereka menahan makan. Karena waktu itu Yesus lahir di palungan. Domba-domba itu mempersembahkan tempat makannya untuk Yesus bisa diletakkan di palungan itu. Kenapa harus di palungan? Karena palungan itu lembut, tidak ada popok di situ, tidak ada tilam di situ. Yusuf dan Maria terlambat datang, kejauhan tempat mereka. Jadinya nggak dapat hotel, nggak dapat tempat penginapan. Tapi yang ada kan kandang domba. Domba-domba mengorbankan tempat makannya. Rumput-rumput itu disusun untuk tempat makanan siapa? Untuk tempat Yesus dibaringkan. Ketika Maria melahirkan, Yesus diletakkan di palungan. Luar biasa, domba-domba juga mau berkorban. Nah, Yusuf, Maria, domba-domba sudah berkorban. Kita di sini apa yang sudah kita korbankan? Apa yang sudah kita korbankan? Ya, harus tetap mencari Tuhan. Ingatlah pengorbanan Yusuf dan Maria. Bahkan binatang saja, domba-domba saja berkorban untuk Yesus bisa dilahirkan. Kenapa domba-domba mengerti kalau Yesus lahir itu membawa pembebasan bagi umat manusia? Geser sayang, geser. Duduk. Nah, kita juga harus mengerti apa tujuan kita PA, apa tujuan kita ibadah, apa tujuan kita sekolah minggu, apa tugas kita? Tugas kita apa? Hah? Apa tugas kita? Membaca firman Tuhan untuk apa? Kita ikut PA, kita ikut sekolah minggu, kita beribadah, apa tujuannya? Untuk supaya kita lebih mengenal Tuhan, supaya kita lebih mengenal Tuhan. Kalau sudah kenal, maka kita bisa percaya. Kalau sudah percaya, maka kita akan terus mengasihi Tuhan, tambah dalam, tambah lebar, tambah tinggi. Itu dia. Ya. Tujuannya itu. Waktu beribadah ada nggak pergumulan kita? Ada nggak tantangannya? Ada.
nggak ada kolekte, malu. Nanti aku nggak ngasih kolekte, aku diejek sama Bang William. Nanti kalau aku kolekteku cuman gopek, nanti aku diejek. Nggak mau lah aku gereja PA. Apalagi tantangannya terlambat. Nanti aku terlambat. Nggak usah lah, nggak jadi. Ketiduran. Apalagi ada bebean di PA, ya kan? Kalau ada bebeannya di PA, malas lah aku datang. Ada bebeanku di situ, ada musuhku di situ, itu tantangan. Apalagi tantangannya sakit, nggak bisa PA. Apalagi tantangannya malas, ya malas. Disuruh ibadah PA malas. Datangnya sekali 2 bulan. Apalagi pas Natal datang dia, ada wajah baru. Ya, stok lama. Ya kan? Hah? Siapa? Wah, ngaku kali. Jujur kali, ya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pengorbanan Yusuf, Maria dan domba-domba itu luar biasa, sehingga Yesus bisa lahir, membawa pembebasan umatnya dari dosa. Kita bersyukur, Natal itu bersukacita. Gak ada Natal itu nangis, sekalipun ada banjir atau ada corona, harus pakai masker, tapi semuanya sukacita, ya, karena Natal itu adalah kemenangan dari pengorbanan siapa tadi? Yusuf dan Maria, juga domba-domba. Kalau domba-domba itu kelaparan, dia tidak mau palungan itu menjadi tempat lahirnya Yesus, gimana? Pasti di lantai itu, di tanah-tanah banyak kotoran-kotoran, hanya palungan yang bersih. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan bahwa pengorbanan Yusuf dan Maria, domba-domba, orang yang dipilih Tuhan, bisa membuat kelahiran Yesus berjalan dengan baik dan luar biasa. Bersyukur. Nah, kalau mereka bisa menang, kita juga harus menang. Kalau mereka bisa, kita juga pasti bisa. Apa tadi lagunya? Sa sa sa, aku bisa. Jangan hanya nyanyi. Kalau kita nggak mampu, mau datang PA nanti atau mau ibadah, malas. Langsung ingat, sa sa sa, aku bisa. Aku pasti bisa datang. Ya kan? Semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Takkan berputus asa loh, takkan berputus asa. Yang nyanyi tadi hadir selalu nggak, Mem? Hadir, puji Tuhan. Ya, apa? Ingat, hari ini hari terakhir kita PA di tahun 2020. Jumpa lagi di tahun berapa? 2022. Kita percaya berkat Tuhan apa? Melimpah. Ingat, Yusuf dan Maria mengalami kemenangan dan sukacita yang luar biasa ketika bisa melahirkan Yesus. Luar biasanya, Yesus lahir, dan kelahiran Yesus itu merupakan pengharapan bangsa Israel untuk pembebasan. Ya, pembebasan dari dosa. Ketika Yesus lahir dan dia memberikan nyawanya untuk kita mati di kayu salib, manusia tidak lagi menjadi budaknya iblis, tapi direbut kembali menjadi anak-anak Tuhan. Status kita berubah. Sekarang
tetap berubah. Yang harusnya dia binasa karena Adam dan Hawa tidak taat, tetapi karena Yesus lahir, mati dan bangkit, maka orang yang percaya kepada Tuhan akan selamat. Yohanes 3:16. Siapa yang bisa? Yohanes 3:16, siapa yang bisa? Yohanes 3 ayat 16, siapa yang bisa? Berdiri. Karena begitu ditutup. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Ya, itu luar biasa. Ya, itu luar biasa. Itu janji Tuhan. Dan itulah isi kesimpulan dari satu Alkitab yang kita pegang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, Beroleh hidup yang kekal. Nah, Lukas 1 ayat 37. Lukas 1 ayat 37. Lukas. Apa? Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ketika kita mau taat, ketika kita mau beriman, apapun yang terjadi, aku mau tetap iring Tuhan, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita diberi kekuatan, kita diberikan kemampuan, dan percayalah kita pasti menang. Ya, percaya kita pasti menang. Tuhan Yesus yang memberkati kita. Kelahiran Yesus membawa pembebasan. Tetapi untuk kita mendapatkan pembebasan, kita harus mau dipakai Tuhan. Kita harus mau dipakai Tuhan. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak hal-hal yang harus kita taati, sekalipun tidak mengerti, kita percaya Tuhan pasti mampukan kita. Tuhan pasti memampukan. Tuhan pasti memampukan. Tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, ketika kita berdoa, ingat. Ketika kita berdoa ingat, aku ada semua karena Tuhan. Aku ada semua karena Tuhan. Karena kita terus berkorban. Kita berikan persembahan. Kita berkorban uang kita. Kita berkorban tenaga kita. Kita berkorban diejek, tetap setia, sok suci, tapi tetap berjalan, beribadah mencari Tuhan. Berkorban waktu, harusnya main-main, harusnya tidur, harusnya waktu itu diajak jalan-jalan, tapi mau beribadah, berkorban. Ada upah bagi orang yang taat dan setia kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus baik. Orang yang dipilih Tuhan adalah orang yang siap untuk kerjasama terhadap setiap rencana Tuhan. Ya, jadi kita yang sudah setia tetaplah setia. Kita yang sudah rajin tetaplah rajin. Kita yang sudah ikut beribadah tetaplah ikut beribadah. Jangan sampai kita malas. Sekalipun kalian sudah besar, sudah tinggi,
Aku nggak anak-anak lagi, nggak usah lah ikut PA. Nah, ikut remaja. Ini nggak mau ikut. Hah? Ya, jangan ada yang putus ibadahnya, ikut remaja, ikut pemuda. Banyak remaja. Jangan ada yang berhenti beribadah. Ini banyak ini yang berhenti beribadah karena merasa udah SMP, merasa udah badannya besar, berhenti dia. Jangan, tetap setia, berkorban. Tuhan pasti membebaskan kita dan menyelamatkan kita. Namanya adalah Yesus. Dan dia juga disebut Immanuel, Allah beserta kita. Sekalipun kita harus menderita mengikut Tuhan, banyak dilarang, tapi ingat dia Immanuel, Allah beserta kita. Seperti lagu di kanan kau ada, di mana lagi? Di kiri kau ada, di mana? Di atas dan di bawah kau ada. Di mana lagi? Di surga. Waktu kita tertawa, Tuhan juga ada. Di mana? Di duka. Waktu kita nangis juga ada. Karena Engkaulah Yesusku. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tetaplah setia. Jangan lupakan dia. Kalau Yusuf dan Maria bisa menang, domba-domba kalah, jangan kalah sama domba-domba. Tetap berjuang. Dan ingatlah bahwa Yesus itu adalah Immanuel, Allah beserta kita. Di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di suka dan duka, dia ada menyertai kita. Jangan ada seorang pun yang berkata Tuhan itu jahat atau Tuhan tidak menyertaiku. Jangan ada. Tapi tetap percaya bahwa Yesus itu namanya disebut Immanuel, Allah beserta kita. Apapun yang kita alami, bingung kita dengan sekolah kita, nggak punya baju baru, atau nanti bagaimana, atau kita sedang sakit, percayalah dia Immanuel, Allah beserta kita. Kita tinggal berdoa dengan mulut kita, kita berkata-kata di dalam doa kita kepada Tuhan. Jangan takut, seperti perkataan malaikat Tuhan kepada Yusuf, jangan takut. Jangan takut. Setiap hari Tuhan berkata jangan takut. Ketika ada bencana, atau ketika kita melihat hujan begitu deras, ketika kita melihat suasana atau sekitar kita sudah begitu mengerikan, Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Apa kata Tuhan? Jangan takut, percaya saja. Tidak akan ada air bah karena ada pelangi. Memang ada banjir, tapi itu tidak akan membuatmu binasa. Karena ketika kita berseru, Tuhan berkata jangan takut, percaya saja. Karena dia adalah Immanuel, Allah beserta kita. Ingat, sekali lagi, dia ada di mana? Di kanan. Di mana? Di kiri. Di mana? Di atas. Di mana? Di bawah. Di mana? Di suka. Di mana? Di duka. Yesus ada. Dia Immanuel. Sekalipun keadaan kita ya saat ini jauh dari tahun lalu, lebih banyak jajan kita tahun lalu, karena kita sekolah nggak ada jajan. Kita percaya Tuhan pasti berkati kita. Tuhan pasti memberkati kita. Yang penting kita berdoa untuk orang tua kita, supaya orang tua bapak atau mama tetap bekerja, kita makan minum aman dan terus diberkati Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri. Ya, kita beribadah.
Kita mau berdoa. Kita mau berdoa. Kita didoakan ya. Kita didoakan. Mari semua berdiri. Nanti memnya sama sonnya akan mendoakan kita semua. William, berdiri William. Ayo kita sungguh-sungguh. Siapa tadi yang angkat tangan? Sungguh-sungguh berdoa, bernyanyi kepada Tuhan. Tutup matanya, jangan ada lain, jangan ada makan mandi. Kita siap untuk didoakan. Apa yang mau didoakan, Mas? Cinta Yesus. Lipat tangannya, tutup matanya, sungguh-sungguh bernyanyi, dan kita akan didoakan. Yang tidak mau sungguh-sungguh tidak didoakan, tidak akan didoakan. Yang makan-makan buang. Sudah, yang tidak sungguh-sungguh nggak usah didoakan. Yang mau sungguh-sungguh itu yang didoakan. Ayo kita bernyanyi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sudah ya, ini yang mau didoakan ya. Oke, jangan ada yang pindah-pindah. Kita mau berdoa. Sungguh-sungguh bernyanyi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
Terima kasih. Sesuatu terjadi. Percaya semua untung dalam berikanmu. Bila nanti tiba-tiba waktumu, ku percaya kuasamu tak boleh
Tuhan. Engkau ya Tuhan yang memberkati setiap kami yang hadir, kuasa-Mu yang bekerja dalam setiap doa-doa dan permohonan kami. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu akan mengerjakan kehendak-Mu dalam hidup kami. Tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya jikalau kami mau taat dengan dengar kepada Tuhan, kemenangan menjadi bagian kami. Dan Yesus berhasil membawa pembebasan dalam hidup kami, keselamatan, penebusan dari dosa, kesembuhan, mujizat, pertolongan. Terima kasih Tuhan. Segala puji, syukur, hormat, kuasa, kemuliaan adalah bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan